Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik mahasiswa sekalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat, meskipun suasana ini masih COVID-19 masih berlangsung sehingga kita masih melaksanakan perkuliahan secara online. Nah, berikut adalah video penjelasan dari PowerPoint yang sudah saya upload di Simari. Kita masih membahas mengenai metode kajian farmakoekonomi yang kedua, yang dijelaskan oleh saya, Valentina Meta Sirkartika. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas analisis farmakoekonomi dengan metode cost minimization analysis dan juga cost effectiveness analysis. Untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai cost utility analysis. Nah, jadi bahan kajian yang ada di dalam pertemuan kali ini adalah tentang metode cost utility analysis itu sendiri, kemudian apa sih itu utilitas, apa itu kualitas hidup, dan apa itu satu unit measurement dari kualitas hidup yang berupa kali, yaitu quality adjusted life years. Yang pertama kita akan membahas mengenai cost utility analysis atau yang dalam bahasa Indonesianya analisis utilitas biaya. Nah, cost utility analysis atau yang selanjutnya akan saya singkat menjadi CUA, seperti cost effectiveness analysis, CUA ini dilakukan dengan menganalisis dua intervensi yang efektivitasnya berbeda. Jadi bukan efektivitas setara seperti dalam CMA. Ini mirip seperti CLA, yaitu efektivitasnya berbeda, namun outcome yang dinilai dinyatakan dengan utilitas. Sedangkan kalau CLA itu dinyatakan dengan unit naturalnya atau yang biasa diukur di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau CUA ini outcome-nya dengan utilitas. Outcome yang diukur berupa utilitas dinilai dari kuantitas dan kualitas hidup. Jadi tidak hanya kualitasnya seperti apa, tapi juga kuantitasnya seperti apa. Nah, biasanya perpaduan antara kuantitas dan kualitas hidup itu dinyatakan dalam QALY atau Quality Adjusted Life Years. Kapan CUA digunakan? CUA digunakan ketika yang pertama, kualitas hidup adalah outcome yang penting diukur bagi suatu penyakit. Misalnya saja penyakit flu, batuk, pilek, apakah sesuai jika outcome dari penyakit tersebut itu kualitas hidup dibandingkan dengan sembuhnya atau hilangnya gejala penyakit. Apakah flu atau batuk cocok outcome-nya diukur dalam bentuk kualitas hidup atau tidak. Nah, itu suatu hal yang kita pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah penyakit itu cocok outcome-nya diukur dengan kualitas hidup. Nah, ketika kedua intervensi yang dibandingkan, obat A, obat B dengan intervensi tanpa intervensi itu kita bandingkan, outcome-nya itu bisa luas dan bisa berbagai jenis. Contohnya kemarin kita sempat bahas bisa dari lama rawat inap, bisa dari hari bebas gejala, bisa dari pemeriksaan radiologi misalnya. Outcome-nya itu sangat luas. Contohnya kanker. Kanker itu bisa diukur outcome-nya dari timbul atau tidaknya efek samping, bisa dari ada tidaknya nyeri, bisa dari lama rawat inap di rumah sakit juga bisa. Kemudian bisa dari histologi, pemeriksaan lab, dan sebagainya. Outcome-nya sangat luas sekali, maka mungkin ini saatnya dilakukan apabila kita membandingkan dua intervensi, maka dilakukan pembandingan dua intervensi tersebut dengan cara CUA. Ketika outcome yang dibandingkan itu sangat banyak dan sangat luas, nah bisa dilakukan CUA ini. Contoh, pengobatan untuk penyakit rheumatoid arthritis, outcome berupa kematian mungkin tidak terlalu signifikan. Mungkin tingkat kematian atau mortalitas dari rheumatoid arthritis itu rendah. Sehingga jika outcome diukur dari tingkat kematian itu terlalu jauh. Namun, penyakit rheumatoid arthritis erat kaitannya dengan kualitas hidup penderita. Misalnya nih, penderita dengan penyakit rheumatoid arthritis, nyeri pada persendian biasanya kesulitan untuk melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari, kesulitan untuk melakukan kegiatan fisik. Akibatnya berpengaruh pada psikisnya, berpengaruh pada hubungan sosialnya, sehingga hal ini tepat untuk diukur intervensi dari penyakit A dan penyakit B, efektivitas dan juga biayanya dengan metode CUA. Contoh lain adalah penyakit kanker.
Efek samping pengobatan kanker umumnya berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien. Efek sampingnya mual muntah hebat. Efek sampingnya rontok. Efek sampingnya mungkin perubahan fisik pasien yang sangat drastis sehingga pasien juga untuk karena nyeri, karena mungkin mual muntah, kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan juga pasien kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Faktor-faktor ini biasanya hubungan spiritual, hubungan sosial, hubungan fisikal yang diukur dalam kualitas hidup, sehingga sangat penting untuk mengukur outcome pasien berupa kualitas hidup. Nah, utilitas dalam cost utility analysis biasanya digambarkan sebagai jumlah pertambahan usia dalam tahun disesuaikan dengan kehilangan kualitas hidup atau dalam disabilitas. Jadi kita tidak hanya melulu akibat pengobatan A, berapa tahun sih kita bisa menjalani hidup atau berapa tahun kita mendapat penambahan hidup. Namun penambahan hidup yang kita dapatkan bagaimana kualitasnya? Apakah kita dalam keadaan sehat sempurna, sehat sebagian, atau disabilitas kita sangat tinggi? Nah, itu faktor yang bisa dipertimbangkan juga dalam kali biasanya. Utilitas menggambarkan kualitas hidup seseorang dalam kondisi mengidap suatu penyakit atau ketika dia mengalami outcome dari suatu pengobatan. Ketika seseorang mengidap suatu kanker, bagaimana utilitasnya? Ketika suatu individu mendapatkan pengobatan karena kondisi kanker, bagaimana perubahan utilitasnya? Biasanya digambarkan dalam kali, tadi saya sudah jelaskan, kali ini merupakan kombinasi dari kuantitas dan kualitas hidup. Jadi berapa sih pertambahan umur, tapi juga seiring dengan pertambahan umur bagaimana kualitas hidupnya, apakah dia sehat sempurna atau bisa kita gambarkan dia hidup tapi seperti mendekati kematian. Outcome diukur dengan utilitas karena unit natural penyakit tidak dapat menggambarkan outcome berupa mortalitas dan morbiditas sekaligus. Biasanya unit natural penyakit, contohnya tekanan darah pada hipertensi, gula darah pada diabetes, itu hanya mengukur morbiditas, tingkat kesakitan, tapi dia tidak bisa menggambarkan kematian. Jadi, yang mengkombinasi antara kematian dan kesakitan, mortalitas dengan morbiditas, itu adalah utilitas. Kita lanjut, biasanya utilitas itu diukur dengan kali, quality adjusted life years. Misal nih, jika dua pengobatan sama-sama memperpanjang usia selama 10 tahun, kita bisa katakan sama-sama bagus nih, obat A mempertambah 10 tahun, obat B menambah usia pasien selama 10 tahun juga. Namun, ketika pasien mengkonsumsi obat A atau pasien-pasien yang mengkonsumsi obat A, dia memperpanjang usia dalam kondisinya sehat sempurna, sedangkan kondisi B dalam kondisi disabilitas. Maka, outcome dari dua pengobatan ini tidak bisa dianggap setara, maka harus diukur kali. Kali adalah umur harapan hidup atau life expectancy atau penambahan umur dalam tahun disesuaikan dengan utilitasnya. Kali ini menggambarkan, menggabungkan, dan mengukur utilitas dari menurunnya morbiditas dan mortalitas sekaligus. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia mengkombinasi antara ukuran morbiditas dan juga mortalitas. Mortalitas itu dinyatakan dalam penambahan umur dalam tahun. Jadi ukuran dari mortalitas itu penambahan umur dalam tahun, kan berhubung hidup matinya seseorang jadi penambahan umur dalam tahun. Sedangkan morbiditas atau angka kesakitan digambarkan dengan health related quality of life atau HR-QoL, merupakan tingkat kesehatan dengan nilai 0 atau menggambarkan kematian hingga 1 atau sehat sempurna. Misal tadi kita balik lagi. Pengobatan A dia bisa memperpanjang 10 tahun dengan kondisi sehat sempurna. Sehat sempurna di sini nilainya 1. Maka nilai kali adalah 10 dikali 1 sama dengan 10 kali. Tapi dibandingkan dengan pengobatan B sama-sama memperpanjang 10 tahun, tapi kondisinya disabilitas atau tidak sempurna. Ketika kita menanyakan kepada pasien, kira-kira ya kondisinya tidak sehat sempurna juga tidak, tapi tidak kematian juga tidak, dia di tengah-tengahnya. Dia menilai kualitas hidupnya 0,5. Maka kalinya adalah 10 dikali 0,5 sama dengan 5. Maka nilai kali dari pengobatan B adalah 0,5 kali. Nah, bagaimana kita mengukur antara 0 sampai 1 itu tadi? Health related quality of life, bagaimana mengukur 0 sampai 1?
itu bisa berdasarkan persepsi individu. Jadi kita menanyakan kepada individu, menurut Anda itu berada kondisi yang mana? Kalau 0 menggambarkan kematian, 1 menggambarkan kesehatan sempurna, Anda berada di fase yang mana? Atau bisa dengan skala peringkat atau rating scale yang akan kita bahas kemudian. Contoh kali. Kali biasanya dihitung sebagai periode 1 tahun dalam kualitas hidup yang pasien rasakan ketika menderita suatu penyakit atau merasakan perbaikan kondisi akibat suatu pengobatan. Contoh, seseorang dengan kanker prostat dinyatakan memiliki kualitas hidup 75%. Maka 1 tahun hidupnya dengan kanker prostat setara dengan 75% berarti 0,75 dari kesehatan sempurna atau 0,75 kali. Kemudian jadi seseorang yang hidup dengan kanker prostat bisa dinilai utilitasnya adalah 0,75 kali. Ketika dia menjalani suatu pengobatan, maka kualitas hidupnya meningkat menjadi 90% atau 0,9, mendekati 1 atau mendekati sehat sempurna. Maka 1 tahun setelah pengobatan setara nilainya dengan 0,9 kali. 0,9 dikurangi 0,75 sama dengan 0,15. Maka kita bisa mengatakan bahwa manfaat pengobatan senilai 0,15 tahun hidup. Dari 0,75 meningkat menjadi 0,9. Contoh lain, jika seseorang pasien menilai bahwa keadaannya setelah terapi setara 0,8 keadaan sehat sempurna dengan pertambahan usianya 10 tahun. Jadi setelah dia menjalani pengobatan, umur harapan hidup misalnya dia 70 tahun, umur harapan hidupnya masih ada 10 tahun. 10 tahun penambahan hidup dengan kondisi kesehatan dia nilai 0,8, maka kalinya adalah bukan 10 tahun penambahan usia hidup, tapi 10 tahun dikali kualitas hidupnya. 10 dikali 0,8 menjadi 8 tahun atau 8 kali. Nah, sekarang bagaimana sih kita menilai antara 0 atau sampai 1 atau menilai 75%, 80%, 90%? Bagaimana nilai antara 0 sampai 1 kualitas hidup tersebut dihitung atau dinilai? Ada beberapa metode, dibagi menjadi 2, yang berdasarkan fungsi, instrumen yang berdasarkan fungsi, dan juga instrumen yang berdasarkan preferensi atau yang berdasarkan penilaian pasien. Nah, metode penilaian pasien itu dibedakan menjadi rating score, standard gamble, atau time trade-off, atau RAS, SG, atau TTG. Yang pertama adalah metode pengukuran kualitas hidup yang berdasarkan preferensi berdasarkan rating scales. Rating scales biasanya berupa sebuah garis seperti termometer, di mana angka yang paling rendah adalah 0, angka paling tinggi adalah 100. 0 itu adalah menggambarkan situasi kesehatan yang paling buruk yang bisa Anda bayangkan, sedangkan 100 adalah situasi kesehatan yang paling baik yang bisa Anda gambarkan. Individu tersebut disebutkan memiliki beberapa kondisi penyakit. Kemudian misalnya kalau Anda menganggap atau membayangkan diri Anda berpenyakit kanker, menurut Anda kualitas hidup Anda seperti apa? 0 sampai 100 Anda gambarkan seperti apa? Jika Anda menderita rheumatoid arthritis, bagaimana Anda menggambarkan kualitas hidup Anda? Nah, pertanyaan seperti itu. Jika mereka menyebutkan kondisi penyakit 70, misalnya rheumatoid arthritis, mereka nilai dengan 70, maka nilai kualitas hidup berdasarkan skala RS ini adalah 0,7 kali. Kelebihan dari metode ini adalah sangat mudah, sehingga investigator yang belum berpengalaman pun, mahasiswa skripsi yang belum berpengalaman pun bisa menanyakan kepada pasien. Kekurangannya adalah metode ini tidak menawarkan pasien untuk menukar kesehatannya. Misalnya kalau Anda sakit rheumatoid arthritis, Anda ada suatu pengobatan yang bisa mengubah keadaan hidup Anda. Bagaimana Anda menilai perubahan kualitas hidup akibat perubahan tersebut? Sehingga pasien cenderung memberikan jawaban yang pesimis. Oh, kondisi saya rheumatoid arthritis, saya nggak bisa ini, ya sudah deh, saya nilai 50% atau 0,5. Beda jika pasien harus gambling. Pasien dalam kondisi rheumatoid arthritis tapi ada suatu obat yang mempunyai resiko kematian, tapi Anda bisa sembuh. Berapa persen Anda mau menukarnya? Nah, ini kan kalau pasien diberi pilihan-pilihan tersebut biasanya jawabannya akan berbeda
dibandingkan pasien ditodong secara langsung. Anda rheumatoid arthritis, berapa skor penilaian kualitas hidup Anda? Yang akan saya contohkan dengan standar Gamble. Nah, ini standar Gamble. Untuk Anda bisa memahami, Anda harus menyimak video yang sudah saya linkkan di YouTube. Kalau Anda masih belum bisa memahami nih apa sih standar Gamble, kita lihat bagannya dulu. Pasien dengan kondisi, misalnya pasien sekarang kondisi mengalami, kita kasih contoh ya. Di sini misalnya dia mengalami penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal kondisinya sekarang dia harus hemodialisis seumur hidupnya. Atau dia mengambil resiko treatment B, treatment A berarti dia hemodialisis. Seumur hidupnya dia harus hemodialisis. Atau dia mengambil resiko treatment B berupa operasi transplantasi ginjal atau pergantian ginjal yang resikonya Anda bisa sehat sempurna, tapi Anda bisa mati akibat operasi. Nah, kita bertanya kepada orang tersebut, kalau misalnya treatment B ini Anda bisa sehat sempurna, tapi 50% Anda bisa mati, Anda mau atau tidak? Tidak. Kita tawarkan lagi, kalau treatment B ini resiko kematian akibat operasinya 40%, Anda mau atau tidak? Tetap tidak. Kita tawar lagi. Berapa persen pasien mau gambling untuk melakukan operasi yang resikonya kematian? Misalnya pasien menjawab, ya, saya mau menjalani treatment B kalau kematiannya itu tidak lebih dari 20%. Maka kita hitung kali atau kualitas hidupnya adalah 1 dikurangi 0,2 atau 20% yang pasien mau tadi kematiannya dia 20%, atau dia mau kematiannya 20%, maka 1 min P sama dengan 0,2. Ya kan, 1 min P atau kematian tadi adalah 0,2. Berapakah P? Berarti 1 dikurangi 0,2, yaitu 0,8. Maka kali berdasarkan metode standar Gamble untuk pasien yang menjalani hemodialisis adalah 0,8. Nah, yang selanjutnya adalah metode time trade-off. Dalam metode time trade-off, nilai utilitas diukur dengan menggunakan 2 pertanyaan. Berapa tahun lagi sih Anda berharap untuk hidup berdasarkan kondisi penyakit Anda? Nah, misalnya nih, kita langsung pada contoh soal ya. Ketika seorang dengan diabetes mellitus, pertanyaan nomor 1, berapa penambahan tahun lagi Anda berharap untuk hidup Anda? Secara teoritis, dia masih mempunyai umur 20 tahun lagi. Nah, Anda mempunyai penambahan umur 20 tahun lagi. Kalau Anda dengan kondisi diabetes mellitus, kalau Anda mempunyai kesempatan untuk sisa hidup Anda sehat sempurna, berapa tahun Anda bersedia menukarnya untuk mengembalikan kesehatan Anda menjadi sehat sempurna? Contoh misalnya, saya mau deh umur saya cuman 17 tahun lagi, tapi kondisi saya sehat sempurna. Nah, itu adalah time to trade off. Jadi, time dengan DC secara teoritis Anda punya 20 tahun lagi. Berapa Anda mau menukarkan hidup Anda secara sehat sempurna pengurangannya? Saya mau berkurang 3 tahun, 17 tahun. Yang awalnya 20 tahun, sisa hidup saya hanya 17 tahun, tapi dengan kondisi yang sehat sempurna. B tadi time dia bersama dengan penyakit. A adalah time dia bersama tidak bersama penyakit, sehat sempurna, tapi dia berkurang umur penambahan hidupnya, itu dinyatakan dengan A. Nah, kualitas hidup adalah A dibagi B, atau dalam contoh di sini misalnya dia umurnya 20 tahun, dia bersedia menukar 3 tahun, jadi 1 min 3 dibagi 20, atau 17 tahun dibagi 20 tahun. Sesuai kan ya, 17 tahun dikurangi 20 tahun tadi 0,85. Atau 20 dikurangi 3, yang A tadi kan 20 dikurangi 3, 17 dibagi 20, B sama dengan 0,85, sama saja. Itu jadi nilai kualitas hidupnya adalah kalinya adalah 0,85. Nah, metode yang lain adalah metode pengukuran kualitas hidup berdasarkan fungsi. Berarti berdasarkan fungsi hidup kita biasanya berdasarkan kuesioner. Di sini ada kuesioner yang familiar, Eurocall 5D.
kita menilai kemampuan berjalan, merawat dirinya sendiri, melaksanakan kegiatan sehari-hari, rasa nyaman, rasa cemas, depresi, bagaimana kita mengukur 5 komponen ini. Itu menggambarkan kualitas hidupnya berdasarkan instrumen Eurocall UQ5D. Ada instrumen yang lain lagi yaitu SF36. Perlu diingat Eurocall 5D, SF36 dan UI dan juga QWB itu adalah pengukuran yang generik, artinya bisa untuk segala macam penyakit. Biasanya metode pengukuran kualitas hidup ada spesifik. Misalnya pengukuran kualitas hidup untuk pasien rematik, kualitas hidup untuk pasien AIDS, kualitas hidup untuk pasien cancer, itu ada khusus. Nah, yang saya perkenalkan ini adalah yang generik, yang bisa ditanyakan untuk semua kondisi. Selanjutnya adalah SF36. Contohnya, aktivitas sehari-hari bisa atau tidak. Kemudian emosional, nyeri, itu juga ditanyakan. Ini salah satu contohnya. QWB, Quality of Well-being Scale, dia menilai dari mobilitas, pergerakan pasien, physical activity dan juga social activity, kemudian dia combine dengan metode tertentu untuk menilai skornya berapa. Tapi di sini adalah intinya adalah kombinasi antara mobilitas, physical aktivitas dan juga aktivitas secara sosial. Health Utility Index atau HUI juga penglihatan, pendengaran, kemampuan berbicara, kemampuan bergerak, kemampuan menggunakan tangannya, emosinya, fungsi kognitifnya, dan juga kemampuan nyerinya. Nah, itu aspek-aspek yang dinilai dalam kualitas hidup. Itulah pentingnya pertanyaan saya tadi yang dari awal, apakah batuk atau pilek itu cocok outcome-nya dinilai untuk kualitas hidup? Tentunya apakah batuk atau pilek itu mempengaruhi pendengaran, penglihatan, emosi, nyeri, dan lain-lain. Jadi hanya beberapa penyakit tertentu saja yang khusus untuk dinilai dengan kualitas hidup. Misalnya Anda mau melaksanakan skripsi, mengukur kualitas hidup penyakit tertentu. Anda harus bertanya dulu, penyakit Anda cocok nggak diukur dengan penilaian kualitas hidup? Cocok nggak diukur fungsi-fungsi tubuhnya, nyerinya, fungsi sosial, fungsi physical activity, pergerakan, fungsi sosial, dan lain-lain. Nah, ini adalah latihannya. Jadi ini Anda bisa baca di metode kajian farmakoekonomi yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2013. Itu saya ambil soalnya dari sana. Ada program screening dengan uji SLN untuk menemukan pasien yang positif malignan melanoma stadium 2 untuk diberikan pengobatan menggunakan interferon. Anda diminta untuk melakukan analisis utilitas biaya membandingkan antara program A tanpa uji SLN tanpa memberikan interferon atau program B screening untuk menemukan pasien stadium 2 uji SLN dan juga ketika positif mereka memberikan interferon untuk pasien. Nah, ini hasilnya. Ketika melakukan program A survivalnya bisa 5,1, penambahan hidupnya bisa 5,1, program B 5,18. Kualitas hidupnya program A 60%, program B 65%. Maka kali adalah kuantitas dikali kualitas. 5,1 dikali 0,6 untuk program B, 5,18 dikali 0,65 hasilnya adalah 3,06 untuk program A dan juga 3,37 untuk program B. Dengan biaya program A 184 juta, program B 242 juta. Nah, kemudian kita balik lagi ke CEA kemarin. Kapan kita menghitung incremental cost effectiveness ratio atau dalam CUA itu ICUR, incremental cost utility ratio. Kapan kita mengukur? Kita ingat kemarin kita ukur ICER atau ICUR itu ketika suatu pengobatan biayanya lebih tinggi tapi outcome-nya lebih baik, atau biayanya lebih rendah tapi outcome-nya lebih rendah juga. Nah, dalam kasus ini program B outcome-nya berupa kali itu lebih tinggi, 3,37 dibandingkan 3,06, tapi dengan harga yang lebih tinggi juga. Maka saat itulah kita ukur ICUR-nya. Nah, kalau ini cost utility ratio adalah rasio biaya dibagi kualitas hidupnya. Kalau untuk program A yaitu untuk satu kali nilainya adalah 60 juta sekian, sedangkan pengobatan B, program B, bukan pengobatan ya, program B
per satu kali biaya yang harus dikeluarkan adalah 71 juta sekian. Tapi seperti yang saya jelaskan kemarin, CER atau CUR itu dibandingkan satu program dibandingkan tidak mendapat program. Kalau yang pengobatan A versus pengobatan B kemarin, di kondisi klinis kita tidak mungkin menanyakan pasien Anda mau diobati atau tidak diobati. Itu tidak ideal. Tapi kalau dalam kondisi ini sih sepertinya ideal ya untuk mengukur CUR. Mohon maaf terselah sebentar. Ideal untuk mengukur CUR karena kita bisa menanyakan untuk pemegang kepentingan, Anda mau dilakukan screening atau tidak dilakukan sama sekali. Nah, itu bisa diukur CUR-nya. Kalau dalam kondisi ini, CUR-nya tetap lebih mahal, untuk satu kalinya lebih mahal yang program B. Namun, kualitas hidup didapat lebih tinggi. Nah, sekarang coba kita hitung ISUR-nya. Nah, jadi ketika pemegang keputusan daripada populasi tidak diuji dan tidak diberikan interferon, kita beralih ke melakukan uji SLN dan memberikan interferon untuk yang positif, maka untuk setiap penambahan kali diperlukan biaya sekitar 187 juta sekian. Namun masyarakat mendapatkan tambahan usia 0,31 dari 3,37 dikurangi 3,06. Tambahan usia 0,31 survival years atau 3,7 penambahan usianya 0,31 dari 5,18 dikurangi 5,1 atau sekitar 3,72 bulan dengan kualitas hidupnya bertambah 5%, tapi biaya yang dikeluarkan adalah 187 juta sekian. Ya atau tidak, cost efektif atau tidak, itu dikembalikan lagi kepada pemegang keputusan, mau atau tidak dia, worth it atau tidak. Nah, sebenarnya sih biasanya WHO itu mengeluarkan kalau incrementalnya ini sekian, maka itu dianggap cost efektif, incrementalnya gini sekian, maka dianggap cost efektif, tapi nanti minggu depan kita bahas ya. Nah, apa kelebihan dan kekurangan CUA? Kelebihannya dia mengkombinasi lebih dari satu pengukuran efektivitas. Terutama seperti yang saya ulang tadi, kalau outcome-nya itu banyak sekali pengukurannya. Dia mengkombinasi mortalitas dan morbiditas menjadi satu ukuran. Namun, kelemahannya adalah masih terdapat perbedaan kesepakatan tentang pengukuran utilitas. Metode ini yang paling baik, metode utilitas ini yang paling baik, itu masih berbeda-beda. Kemudian hasil CUA biasanya sulit untuk diaplikasikan ke setting yang berbeda, ke government yang berbeda, ke penyakit yang berbeda, ke populasi yang berbeda, karena variasi metodologi untuk mengukur kualitas hidup yang berbeda. Jadi, ya itu seperti saya bilang tadi, ada orang yang lebih prefer mengukur kualitas hidup ini dengan seperti ini, yang lain dengan seperti ini, sehingga sulit untuk direplikasi. Kemudian masalah dengan kuantifikasi kondisi kesehatan pasien, seperti tadi, metode standar Gamble, seperti gampang sekali. Kalau Anda diberi treatment B, tapi Anda kematiannya sekian, Anda mau, sekian Anda mau, sedangkan pengukuran outcome kesehatan itu kan tidak bergantung pada persepsi pasien, tidak semudah itu. Jadi, untuk mengkuantifikasi kondisi kesehatan pasien itu masih ada isu etikanya. Itu kelemahan dari CUA. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika masih ada dari Anda yang belum paham dengan metode ini, silahkan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom deskripsi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Tetap sehat di situasi COVID ini dan mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama. Semoga situasi ini segera mereda, semoga segera hilang COVID-19 dari peredaran, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita kembali seperti normal. Saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.